Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi sinteks kita hari ini tentang phrase structure. Di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang lexical kategori dan hari ini dan juga kita sudah menyinggung sedikit tentang phrase structure minggu kemarin. Nah, phrase structure itu terdiri atas sentence. Sentence itu menurunkan noun phrase dan verb phrase. Dan noun phrase itu menurunkan determiner, adjective, dan noun itu sendiri. This is a must, wajib, dan prepositional phrase. Prepositional phrase. Kemudian prepositional phrase itu menurunkan preposition, kemudian dia menurunkan noun phrase, menurunkan prepositional phrase, dan bisa menurunkan noun phrase lagi. Jadi prepositional phrase dia menurunkan, intinya dia menurunkan 3. Yang pertama preposition itu sendiri, kemudian dia menurunkan noun phrase dan dia menurunkan preposition lagi, dan dia bisa menurunkan noun phrase juga. Kemudian verb phrase. Verb phrase itu emas, wajib, dia menurunkan verb, kemudian dia menurunkan noun phrase dan prepositional phrase dan adverb. Nah, kita mulai sama kalimat sederhana, simple sentence. Kalau di sini ada I go, maka sebuah sentence itu wajib terdiri atas noun phrase dan verb phrase. Sebuah sentence wajib terdiri atas noun phrase dan verb phrase. Maka I itu turunan dari noun phrase, yaitu dalam pronoun, dan menurunkan I. Kemudian verb phrase itu menurunkan verb dan go. Right? Next, example yang kedua, kalau ada contohnya seperti ini, the student open the door. Nah, kita lihat sentence, wajib dari sentence itu adalah noun phrase dan verb phrase, tidak boleh dibalik. Ini saya pesankan karena waktu saya memeriksa latihan banyak sekali yang membalik letaknya. Letaknya itu harus noun phrase duluan baru verb phrase. Nah, noun phrase sentence itu menurunkan noun phrase, maka kita selesaikan noun phrase-nya dulu. Noun phrase-nya adalah the student. Nah, the student itu terdiri dari determiner, yaitu the, kemudian noun, student. Kemudian opened the door. Open the door ini adalah kepunyaannya verb phrase. Nah, kita turunkan verb phrase itu menurunkan verb, verbnya open, kemudian dia menurunkan noun phrase lagi. Noun phrase-nya yaitu determiner dan noun, the door. Kita lihat kalimat yang lebih kompleks lagi di sini. The naughty student screamed loudly. Nah, kalau kita lihat di sini, ini the naughty student, ini adalah kepunyaannya noun phrase. Maka kita selesaikan dulu noun phrase-nya. Noun phrase-nya terdiri atas determiner, yaitu the, kemudian naughty adalah adjective, dan noun-nya adalah student. The naughty student itu adalah noun phrase. Kemudian kita baru bikinkan dia verb phrase-nya. Verb phrase-nya adalah menurunkan verb, sedangkan loudly adalah adverb. Adverb minggu kemarin saya sudah jelaskan, adverb itu adalah memodify verb. Scream yang bagaimana dia memberikan kualitas pada verb itu sendiri. Scream loudly. Nah, right? Jadi the naughty student scream loudly. Jadi adverb itu bisa turun dari verb phrase. Lanjut kita example yang keempat. This is the woman read a book. Ini kalau contoh adalah dalam bentuk transitive verb. Ingat, transitive verb itu yang mempunyai objek, yang membutuhkan objek. Jadi kalau kalimatnya kita selesaikan dulu, this is the woman adalah noun phrase, maka dia terdiri dari determiner dan noun. Determinernya adalah article they, kemudian nounnya adalah woman. Read the book ini adalah kepunyaan verb phrase. Read the book. Oke, verbnya adalah read. Kemudian noun phrase-nya terdiri dari determiner dan noun. Determinernya dalam bentuk article a, noun-nya adalah book. Contoh yang selanjutnya kita lihat, this is yang lebih kompleks lagi. Kita lihat the woman read a book in the library. Kita lihat, kita selesaikan dulu yang noun phrase-nya. The woman adalah noun phrase, maka sisanya read the book in the library itu adalah verb phrase. Nah, kita selesaikan noun phrase-nya. The woman
noun phrase itu terdiri dari article, determiner, the. Kemudian noun-nya adalah woman. Verb phrase-nya menurunkan verb yaitu read. Kemudian verb phrase ini menurunkan noun phrase, a book. Article, determiner dalam bentuk artikel a, kemudian noun-nya adalah book. In the library itu adalah preposition. Prepositional phrase. Prepositional phrase menurunkan preposition dan menurunkan noun phrase. Prepositional phrase menurunkan preposition dan prepositional phrase. Maka prepositionnya adalah in dan dia menurunkan noun phrase-nya determiner dan noun determinernya adalah the dan noun-nya adalah library. Next, yang lebih kompleks, yang paling kompleks di sini kalau kalimat itu adalah ambiguous sentence. Ambiguous sentence yaitu sentence itu bisa mempunyai dua arti. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, I saw someone on the hill. I saw someone on the hill, bisa saja kalimat ini kita cut dia, kita potong menjadi I saw someone on the hill with a telescope. Jadi kita bisa bilang kalimat yang pertama bentuknya bisa seperti ini. I saw someone with a telescope. Ini bentuk yang pertama. I saw someone with a telescope on the hill. Nah, kalau kalimat seperti ini, jadi kita melihat seseorang dengan menggunakan teleskop on the hill. This is meaning yang pertama. Nah, kalau seperti ini, tugas sintek adalah membuat kalimat tadi seperti memecahnya menjadi tree diagram. Nah, kalau yang kita maksud arti yang pertama adalah I saw someone with a telescope on the hill. Saya melihat seseorang dengan menggunakan teleskop di bukit, maka kita akan membuatnya tree diagramnya seperti ini. Kita selesaikan dulu I saw someone. Ini adalah satu baris dia. Ini dia phrase-nya setara. Maka kita akan buat sentence menurunkan noun phrase-nya itu dalam bentuk pronoun I. Kemudian dia menurunkan verb phrase-nya ini menurunkan verb itu sendiri so. Kemudian menurunkan noun phrase-nya adalah someone, and noun phrase menurunkan prepositional phrase menurunkan preposition on, kemudian prepositional phrase menurunkan noun phrase menurunkan determiner, and noun the hill. I saw someone on the hill. Kita lihat kedudukannya sama. Ini setara. Verb phrase, noun phrase, prepositional phrase. Oke. Kemudian prepositional phrase menurunkan preposition with, dan prepositional phrase menurunkan noun phrase menurunkan determiner, dan noun determinernya nounnya telescope. Berarti kalau tree diagramnya like this, maka kita akan bisa mengambil meaningnya I. Kita lihat dia setara semuanya I itu turunnya dari sentence langsung. Kemudian kita lihat ini, so I saw someone. Kemudian ya noun phrase-nya setara, verb phrase, noun phrase, prepositional phrase-nya setara. Jadi bisa dibaca seperti ini, I saw someone. Kita lihat yang setaranya aja ya, kita baca yang setaranya aja, with a telescope on the hill. Ini kan preposition itu turunnya, prepositional phrase turunnya dari noun phrase. Jadi kita melihat seseorang dengan teleskop di bukit. Ya seperti itu kira-kira kalau kita translatekan dalam bahasa. Nah, this is the first meaning. Kalau meaning yang kedua bisa jadi I saw someone. I saw, bisa di sini I saw, saya garis bawahi, someone on the hill with a telescope. Berarti kalau kalimatnya seperti ini kita bisa bilang seperti ini, saya melihat seseorang on the hill with a telescope. Dia di bukit dengan memegang teleskop. This is the second meaning. Nah, bagaimana cara kita membuat tree diagramnya? Maka kita lihat di sini, I itu adalah punyanya noun phrase. So ini verb phrase. Maka kita lihat di sini I
sentence menurunkan noun phrase dalam bentuk pronoun I. Kemudian verb phrase-nya adalah verb menurunkan so. Nah, kita lihat someone on the telescope. Ini on the hill, someone on the hill with a telescope. Berarti kita lihat di sini verb phrase ini menurunkan noun phrase-nya menurunkan noun, noun-nya adalah someone, kemudian noun phrase menurunkan prepositional phrase yang pertama. Prepositional phrase yang pertama menurunkan preposition on, kemudian dia menurunkan noun phrase menurunkan determiner dan menurunkan noun, berarti on the hill. Nah, kemudian ini setara kalimatnya someone on the hill with the telescope. Kalau kita tadi kalimatnya sudah kita cut di sini. I saw someone on the hill with the telescope. Jadi kalimat sederhananya itu adalah I saw. Kemudian kalimat yang keduanya someone on the hill with the telescope. Nah, berarti di sini someone berarti noun phrase ini menurunkan prepositional phrase. Prepositional phrase menurunkan preposition yaitu with, dan prepositional phrase menurunkan noun phrase lagi. Noun phrase menurunkan determiner noun-nya telescope. I saw someone on the hill with a telescope. Saya melihat seseorang memegang teleskop on the hill. That's why I say that ambiguous. Okay, I think that's all my explanation for today. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.